Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, ada bulan di dalam Islam selain Ramadan yang semestinya setiap muslim memperhatikan bulan ini dan memperhatikan amalan-amalan yang ditekankan dalam syariat untuk beramal di bulan tersebut. Banyak umat Islam melalaikan bulan ini, yaitu bulan Zulhijjah. Sekarang kita berada di tanggal 17 Syawal. 12-13 hari lagi kita akan masuk ke bulan Zulqa'dah, bulan ke-11 dalam bulan Hijriah, dan setelahnya kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kurang lebih 1 bulan 2 pekan dari sekarang. Maka saudaraku seiman, garis bawahi baik-baik bulan ini. Dengarkan dan renungi sabda Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan bulan ini. Bagi anda yang belum memiliki pertanggalan hijriyah, maka usahakan sebentar bubar dari sini sudah membelinya dan menggaris bawahi terutama 13 hari pertama bulan Zulhijjah. Beranjak daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana seluruh jenis amal saleh yang dikerjakan lebih Allah cintai, baik wajib ataupun sunnah. Makna lebih dicintai artinya lebih besar pahalanya dibandingkan amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat lalu berkata, wahai utusan Allah, walal jihadu fi sabilillah, berjihad pun di jalan Allah, meninggalkan istri, anak, pekerjaan, bahkan bisa berhadapan dengan musuh dan disakiti oleh musuh, itu juga amalan belum bisa mengalahkan amal apapun yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Maka jawaban baginda Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, berjihad pun di jalan Allah, makna hadisnya belum bisa mengalahkan amalan apapun walaupun sunnah dan kecil yang dikerjakan di 10 bulan Zulhijjah atau di 10 awal bulan Zulhijjah. Kemudian beliau menutup hadisnya sambil mengatakan, illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali satu keadaan, seorang laki-laki yang keluar membawa jiwanya dan membawa seluruh harta yang dia miliki untuk pergi berperang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Artinya dia mati syahid, dan ini sangat sulit karena tidak semua orang masuk medan perang terbunuh mati syahid. Sebagaimana kita tahu dari sejarah kehidupan baginda Nabi SAW, di perang Badar 314 orang mujahidin yang pergi ke sana, yang mati hanya 60 orang. Dan di perang Uhud 700 orang yang pergi berperang, hanya 70 orang yang meninggal dunia. Dan begitu seterusnya, rentetan sejarah jihad yang mati syahid selalu lebih sedikit. Kata para ulama, karena Allah memilih siapa yang paling ikhlas untuk itu, lalu Allah berikan kepada dia. Karena begitu mati syahid terbunuh ikhlas karena Allah, semua dosanya dimaafkan, masuk surga tanpa hisab, dinikahkan dengan 70 bidadari, dan sekian banyak fadilah yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid. Tapi di sini amal apapun yang saudaraku lakukan di 10 awal bulan Zulhijjah, walaupun cuma mengucapkan subhanallah sekali, alhamdulillah sekali, sedekah 1.000 rupiah, membaca 1 huruf atau 1 ayat dari Al-Quran, bisa mengalahkan pahala jihad. Dan yang bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan 10 awal bulan Zulhijjah adalah seorang laki-laki yang keluar membawa jiwanya, membawa seluruh hartanya. Kalaupun dia punya 20 miliar, dibawa semua ke medan perang untuk membiayai jihad, semuanya habis, dia pun mati syahid, baru bisa menyamai pahala sekecil apapun amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu saudaraku seiman, jauh sebelumnya, sebulan setengah dari nanti hari-hari mulia itu, kita sudah mengingatkan kaum muslimin agar memperhatikan hari-hari ini. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, baginda Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Fa akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Hadis sahih riwayat Ahmad, artinya tidak ada hari-hari yang paling agung dan dimuliakan serta amat dicintai oleh Allah untuk berbuat segala jenis kebajikan di dalamnya dibandingkan dengan hari-hari
hari 10 awal bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kalau tiba hari-hari tersebut, berbanyaklah tahlil kalimat la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, dan tahmid, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, hari-hari yang akan datang 1 bulan setengah lagi, semoga Allah panjangkan umur dan kita bisa mendapatkan dan beramal soleh di situ. Maka ada beberapa amal yang sangat ditekankan. Puncak daripada amal yang paling baik adalah mengerjakan ibadah haji. Bagi anda yang sudah pernah haji, alhamdulillah. Tapi bagi anda yang belum pernah haji, maka renungilah baik-baik. Anda juga kalau sudah pernah haji, ulangin haji tersebut. Lakukan berulang-ulang kali. Bahkan para ulama salaf, dari sahabat, dari tabi'in, dan orang-orang saleh sebelum kita, mereka menjadikan momentum haji justru untuk mengecas iman mereka setahun sekali, dan juga justru untuk bertemu satu sama yang lain, dan mereka saling berbagi ilmu, pengalaman pada saat musim haji itu. Keutamaan haji ini sedikitnya paling tidak bisa kita simpulkan menjadi 6 poin. Yang pertama, haji itu merupakan amal yang paling afdal karena dia adalah rukun Islam dan kewajiban, dan dia wajib sekali dalam seumur hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, kalau haji itu bagi yang mampu, dan yang keduanya sudah bukan lagi kewajiban tapi sunnah, tetapi pahalanya tetap bisa didapatkan. Nabi SAW bersabda tentang keutamaan haji ini merupakan amal yang paling afdal. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'malil afdal? Qala imanu billahi wa rasulih. Qila thumma madha? Qala jihadun fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajjun mabrur. Nabi SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal, artinya tingkatannya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau bersabda, yang paling tertinggi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang bertanya, apalagi setelah itu yang paling afdal? Kata Nabi SAW, jihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, orang itu bertanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, haji yang mabrur. Dan haji mabrur artinya haji yang memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Yang kedua, haji akan menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Kita hanya mengorbankan 6 hari sebenarnya. Haji itu cuma 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Inilah hari-hari haji. Walaupun kita kadang-kadang kalau ikut dengan travel ONA Plus, biasanya sampai 23 hari untuk memperbanyak ibadah di sana, atau sama program pemerintah kita kurang lebih 40 hari juga untuk memperbanyak ibadah. Tapi inti haji hanya 6 hari. Tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu pun dari 6 hari ini yang wajib adalah 4. Tanggal 9, 10, 11, 12. Sementara 2 hari yang pertama dan akhir, tanggal 8 dan tanggal 13 Zulhijjah hukumnya sunnah. Tanggal 8 dan 13 Zulhijjah hukumnya sunnah. Nabi SAW menjamin surga bagi orang yang mengikuti ibadah haji ini, sebagaimana sabda beliau riwayat Bukhari Muslim, wal hajjil mabrur laisa lahu jaza illa al jannah. Dan balasan orang yang haji mabrur mengikuti syarat dan rukunnya adalah surga. Yang ketiga, dia termasuk jihad di jalan Allah, atau selevel dengan jihad, bahkan bisa lebih tinggi daripada jihad itu. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, dia bertanya, "Ya Rasulullah, naral jihadu afdhalul jihad. Naral jihadu atau naral jihad afdhalul amal. Afala nujahid?" Qala, "La, lakin afdhalul jihad hajjun mabrur." Wahai Rasulullah, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami memandang bahwasanya jihad adalah amal yang paling afdal, karena setiap langkahnya diampuni dosanya, diberikan pahala. Kalau dia mati maka masih bisa masuk surga tanpa hisab. Maka apakah berarti kami semua pergi berjihad? Kata Nabi SAW, tidak. Tapi fahamilah, jihad yang paling utama adalah haji mabrur. Jadi ternyata jihad itu atau haji itu yang mengikuti syarat bisa selevel dengan jihad atau bahkan lebih tinggi daripada jihad. Yang keempat, haji yang benar tidak mengikuti syarat dan rukunnya dan menjauhi kemaksiatan akan menjadi pembersih dosa. Bukan hanya pembersih dosa biasa, tapi kalau pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a yaumi waladathu ummu."
sabilillah, lalu dia tidak berkata-kata seronok atau berkata kemaksiatan, tidak berbuat kejahatan, maka dia akan pulang ke negerinya sebagaimana ketika baru dilahirkan oleh ibunya. Kata ulama hadis, yang dimaksud adalah dosa besar, dosa kecil semuanya dibersihkan pada saat pulang haji. Dan yang kelima, kalau ada orang mengatakan saya hanya bisa mampu sekali karena uang saya gunakan untuk itu, apakah saya harus menabung lagi untuk haji selanjutnya? Sementara yang wajib adalah sekali. Jawabannya iya. Kenapa? Karena memang mengulang-ulangi haji itu bukan hanya sekedar memberikan keutamaan yang kita sudah sebutkan tadi 4, tapi juga ada keutamaan yang kelima, yaitu semua yang saudaraku keluarkan atau infakkan, bayar untuk biaya pergi haji akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kemiskinan, kesusahan hidup, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Tirmidzi dan juga Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wad dhunuba kama yanfi al-kiru al-khabath al-hadid wal-dhahab wal-fidda wa laysa lil hajjati al-mabrur thawaba illa al-jannah." Ikutilah selalu haji dan umrah, selalulah umrah dan haji, ulang-ulangin, rutinitaskan, selalu jadikan program hidup, karena keduanya, umrah dan haji, akan menghilangkan kemiskinan. Kata ulama hadis, uang yang dikeluarkan akan diganti, kemiskinan yang sedang menimpanya akan diangkat, utangnya akan dilunasi, penyakitnya akan disembuhkan, dan dosa-dosanya akan dibersihkan, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan juga perak. Sementara tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Dan yang keenam, yang terakhir keutamaan haji adalah orang yang berhaji diijabah doanya. Selama di dalam perjalanan haji diijabah doanya, selama dia ikhlas permintaannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis yang dihasankan oleh Albani. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ibnu Umar meriwayatkan dari anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan memberinya. Itu yang pertama, saudaraku seiman, amal yang sangat ditekankan di 10 awal bulan Zulhijjah, yaitu haji. Kemudian yang kedua, sangat ditekankan untuk berpuasa selama 9 hari. Dan 9 hari yang dimaksud adalah 9 hari pertama bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Kalau anda tidak mampu, maka minimal puasa, ini berpuasa 9 hari, kalau anda tidak mampu minimal di tanggal 9-nya atau dikenal dengan hari Arafah. Ini sesuai dengan hadis tadi yang disebutkan, atau dalam pertama tadi saya sebutkan hadis Bukhari, semua amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada jihad. Maka ulama mengatakan ada juga hadis yang menjelaskan kalau puasa itu adalah amal yang paling afdal. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim, Allah berfirman tentang puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'ama wa syaraba min ajli. Puasa itu adalah milikku, aku akan balas langsung, kata Allah. Artinya pahalanya lebih besar daripada ibadah yang lain. Sungguh dia telah meninggalkan karena puasa itu syahwatnya, makanan dan minumannya semata-mata karena aku. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari 70 kharifah." Hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Tidak ada seseorang pun yang berpuasa 1 hari saja karena Allah, maka Allah akan menjauhkan dengan 1 hari itu wajahnya dari api neraka sejarak 70 tahun. Sementara puasa di 9 awal bulan Zulhijjah sangat ditekankan oleh para ulama karena pahalanya lebih besar daripada jihad. Dan kalau anda tidak bisa, minimal puasa tanggal 9 Zulhijjah. Dan ini tepatnya 1 hari sebelum Idul Adha. Sebagaimana waktu ditanya kepada Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim tentang keutamaan puasa hari Arafah, beliau mengatakan, "Siyamu yawma Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Aku berharap, kata Nabi SAW, berpuasa pada hari Arafah melebur dosa-dosa setahun sebelum dan setahun sesudah.
Yang ketiga saya ringkaskan adalah memperbanyak takbir, tahlil, berzikir dan berdoa. Sebagaimana Allah sebutkan secara khusus dalam surah Al-Hajj ayat 28 tentang keutamaan 13 hari pertama bulan Zulhijjah dan bulan Zulhijjah secara umum. Tapi 13 hari pertamanya terutama di musim-musim haji ini atau di masa haji yang ditekankan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Hajj 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka memperbanyak menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ulama tafsir mengatakan ini dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Juga Allah menyebutkan di dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dulu Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 185, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian memuji Allah, mengagungkan Allah pada hari-hari di 10 awal bulan Zulhijjah itu yang telah diberikan kepada kalian kemudahan untuk memperbanyak amal saleh dan agar kalian bersyukur. Juga Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Juga Nabi SAW bersabda terutama di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, walaupun kita sedang tidak haji, kalau yang lagi haji jelas diijabah doanya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, dan kalau anda sedang di Arafah itu diijabah doa dan juga dibebaskan dari api neraka sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada dalam hadis sahih, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan hamba dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Kata ulama hadis, ini bagi yang hadir haji juga yang bagi tidak haji, dia memohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Dan juga dalam sabda yang lain kata Nabi SAW, doa hari Arafah diijabah, maka kita dianjurkan untuk berdoa pada saat tersebut. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, memperbanyak taubat kepada Allah SWT dari segala macam dosa, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia. Maka ulama mengatakan diikutkan dengan bertaubat kepada Allah, karena taubat adalah ibadah juga yang sangat besar pahalanya. Sebagaimana hadis Bukhari di mana Nabi SAW mengatakan Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang memiliki seluruh bekalnya dinaikkan ke tunggangannya atau untanya, kemudian dia pergi ke padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia tertidur di bawah pohon, lalu kemudian dia bangun, untanya sama bekalnya semua sudah hilang. Kemudian dia keliling-keliling di padang pasir tersebut, dia tidak temukan bekalnya dan untanya. Setelah itu dia mengatakan, saya kembali ke pohon yang pertama untuk saya tidur lagi, semoga saja saya bangun atau saya tidak terbangun lagi, saya meninggal dunia. Pada saat dia tertidur dan dia bangun, ternyata untanya dan seluruh bekalnya ada di dekatnya. Bagaimana gembiranya orang ini, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada orang tersebut. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, ada 2 poin, dan ini sudah kita tahu tentunya tentang masalah bagaimana seseorang sholat Idul Adha, ya, baik orang yang haji ataupun tidak haji. Kalau yang haji hukumnya jadi sunnah, dan kalau yang tidak haji tentu lebih ditekankan lagi sunnah muakkadah. Ini dianjurkan hadir sebagaimana sudah kita sering kerjakan, dan ini juga punya keutamaan tersendiri sebagaimana baginda Nabi SAW melakukan sholat Idul Adha dan juga berkurban. Dan berkurban dilakukan di hari-hari Idul Adha atau dikenal dengan hari tasyrik, dan juga diikuti dengan berkurban di hari nahar, Idul Adha, dan juga hari-hari tasyrik atau 3 hari setelahnya. Dan para ulama salaf khusus masalah kurban ini, mereka memilih hewan-hewan yang terbaik, dan mereka bukan memilih masalah harganya, bahkan mereka banyak membeli hewan-hewan 6 bulan sebelum Idul Adha untuk digemukkan, lalu kemudian mereka kurbankan dalam kondisi gemuk dan sempurna pada saat Idul Adha, dengan berharap hewan-hewan ini akan didapatkan pahalanya sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian daripada amal-amal yang ditekankan pada bulan Zulhijjah, dan ini semoga saja kita bisa mengerjakan, dan sudah jauh sebelumnya kami sudah ingatkan. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan ajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena dia Maha penerima taubat dan pemaaf, juga Maha penyayang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia,
ada waktu diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada dua buah riwayat. Riwayat yang pertama riwayat Imam Muslim di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hari Jumat adalah hari yang mulia, tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah oleh Allah. Dan kejarlah doa itu pada saat imam atau khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Makanya semua khatib yang memahami masalah ini pasti akan berdoa di khutbah kedua. Dan riwayat yang kedua riwayat Imam Nasai di mana Nabi SAW bersabda, Jumat ada 12 waktu, maksudnya 12 jam kalau kita dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di waktu-waktu tersebut kecuali diijabah. Dan kejar lebih banyak berdoa setelah asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan waktu yang mulia ini. Mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga diijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Kami yakin engkau maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Dan engkau lah yang telah memudahkan kaki-kaki kami melangkah ke masjidmu untuk melaksanakan salah satu kewajibanmu ini. Maka ya Allah, kami memujimu sampai kau ridho dan menerima pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami, salawat dan taslim kepada bimbingan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya bersama dengan malaikatmu. Ya Allah, kami tidak berkumpul di tempat yang mulia ini kecuali dengan niat ingin menjalankan kewajiban yang telah kau bebankan kepada kami. Maka terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, baik wajib ataupun sunnah. Dan ya Allah, gantilah seluruh dosa-dosa kami, tidak terkecuali, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, menjadi pahala. Sebagaimana Engkau janjikan dalam kitab, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya Allah, gantilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Gantilah semua menjadi pahala dengan kemahamurahan-Mu. Ya Allah, jadikan negara kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka, kembalikan mereka dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan karunia kami pemimpin-pemimpin Muslim yang adil, yang baik, yang beriman, yang soleh dan bertakwa, agar mereka menerapkan seluruh atau menjalankan semua kewajiban-kewajiban mereka dan memberikan hak masyarakat. Dan jadikan juga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Lunasi seluruh utang-utang kami ya Allah. Siapapun yang hadir di masjid ini, yang seluruh muslimin yang menghadapi utangnya dilunasi ya Allah. Dan siapapun yang sedang sakit, sembuhkanlah, angkatlah penyakitnya tanpa bekas. Dan siapapun yang masih menghadapi permasalahan, kesedihan, yang belum memiliki keturunan, yang belum memiliki pasangan yang baik, maka karuniakanlah mereka semua kebaikan-kebaikan tersebut. Ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan kami yang telah menjadi penyebab rezeki kami tertahan dari langit. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, satukanlah kami semua di surga Firdaus-Mu sebagaimana Kau satukan kami dari majlis dalam majlis Jumat yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya azza wa jalla, sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Ketahuilah saudaraku seiman, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan ketaatan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah sangat larang perbuatan mungkar, perbuatan keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingat selalu Allah dan patuh kepadanya, Dia akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, Dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.